Akbar. Oh gitu. Ini setelah disadap tadi kemudian dimasukkan kuali ya Pak. Nah jadi kita coba akhirin. Jadi kalau ini warnanya itu sangat cantik ya. Begini teman-teman, sampai kira-kira dia penuh. Sekarang kita mau mereview nih bagaimana cara pemaketan gula merah ya. Ini biasanya sampai kemana nih Pak? Yang paling jauh? Sampai ke kabupaten. Begini caranya. Ini diapakan nih Pak? Oke teman-teman, jadi tadi udah 3 dan ini 2 kilo ya, dan sisa 4 biji. Ini semuanya ada 5 kilo lebih sedikit. Nah kita mau tengok dalam 1 kilo itu ada berapa biji ya. Coba kita lihat dulu. Oke. Ya. Jadi ini ukuran 1 kilo ada 1, 2, 3, 4 ya. 8 biji. Ada yang gitu, ada yang bawa dulu. Jadi nanti dia tergantung besar kecil ya Pak ya. Nanti kalau misalnya dia agak besar berarti mungkin 6 itu udah 1 kilo ya teman-teman. Ini dia. Dan kalau rasanya itu enak banget. Ya jadi ini sisa-sisa tadi ya yang kita makan. Jadi rasanya ini manis banget ya. Memang asli, nggak ada campuran ya Pak kalau manisnya. Nah jadi kalau manisnya itu memang asli dari air kelapanya itu tadi ya teman-teman yang dimasak dan jadi gula merah. Jadi rasanya itu nggak ada campuran apa, cuma campuran kapur doang. Mbak kapan beresnya tuh kapan aja? Ini kalau beres Pagi sama sore. pagi dan sore. Pagi dan sore. Itu dicampur masaknya? Iyalah, pagi dan sore dicampur jadi satu. Jadi masaknya nanti jadi satu gitu. Ya, jadi dapatnya kalau setiap harinya apakah harus 5 kilo terus atau bisa lebih? Kurang lebih gitu. Pernah lebih? Lebih, kadang-kadang kurang. Tergantung cuaca. Tergantung cuaca. Jadi kelapa ini apa sama dengan gula aren, Pak? Gula aren sama gula kelapa itu apakah sama gitu? Kalau bentuk gulanya sama, cuma Rasanya beda. Rasanya agak beda. Iya. Jadi kalau gula aren kan manisnya kurang, kalau gula kelapa ini manis, termasuk manis lah. Jadi kalau gula kelapa memang dari pohon kelapa ya Pak? Iya. Tapi kalau gula aren itu dari apa Pak? Kok aren? Kok aren ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak tahu pohon aren, coba di share aja di Google ya. Jadi kalau kita tanya itu pohon kelapa ya. Jadi ini termasuk produksi khas di Parit Joko ya teman-teman. Parit Joko, Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupat ya. Jadi ini nggak setiap orang juga punya ini ya. Jadi produksi ini hanya beberapa, dan Wak ini adalah salah satu yang memproduksi gula merah ya teman-teman. Jadi ini banyak fungsinya ya Wak. Bisa buat masak cendol ya. Nanti bubur apa lagi? Bolu. Pokoknya itu tergantung kita juga bagaimana cara memproduksinya ya, mau dibuat makanan apa. Tapi intinya ini banyak sekali manfaatnya ya. Kalau misalnya dimakan gitu juga enak ya. Oke teman-teman. Nah kalau ini Wak pesanannya selain Wak apakah jual-jual di kedai? Jual di kedai. Terus selain itu? Kalau ada nggak pesanan ke kedai, kalau ada pesanan Ngumpul. Orangnya datang. Ada yang datang, ada yang enggak. Ada yang pesan macam online lah. Jadi ini udah termasuk penjualan online nih teman-teman. Wah, udah mantap banget ya. Jadi selain dijual di kedai ya, gula-gula kelapa ini ada yang pesan ya, ada nanti dia orangnya yang datang langsung, dan juga bisa online ya. Nanti Wak langsung antar ke dia. Ya. Jadi ini udah lumayan luas berarti jangkauannya teman-teman. Nanti kalau misalnya di kedai itu biasanya juga diimpor juga ya Wak ya. Berarti tidak ke rumah ya. Nanti bisa diimpor ke kotanya gitu. Jadi kalau misalnya di sini ini memang sangat banyak manfaatnya. Oke Wak, terus kalau misalnya harga nih berapa Wak jual kalau misalnya yang dari rumah? Kalau dari rumah, kalau sama dengan antar online ini ya sama harganya. Misalnya kalau musim gini lah, dari mau puasa nih mau naik harganya. Itu berapa tuh Wak? Ya 18 sampai 19.
Ya, jadi kalau masih di rumah harganya 19.000 ya, Pak. Terus kalau misalnya udah di kedai itu biasanya dia bisa naik teman-teman ya. Namanya juga di kedai, nanti mungkin dia akan mendapatkan keuntungan ya. Ada sampai nanti 22, 25. Apalagi kalau udah sampai ke Dumai, saya juga pernah beli itu, ada yang sampai seharga 25 ke atas lagi teman-teman ya. Jadi udah mahal gitu ya. Jadi kalau udah masih di rumah ini masih murah ya, masih termasuk murah 19.000 ya. Iyalah Pak. Jadi ini semoga produksi ini terus lancar ya sampai mendunia gitu ya. Semoga aja. Kemudian berkah ya, rezekinya lancar terus ya. Kemudian terima kasih dari kita udah berbincang-bincang dari mulai menyadap ya sampai jadi gula merah seperti ini ya. Pak sudah menyempatkan waktu untuk kami. Dan terima kasih ya. Sekali lagi semoga produksi ini terus lancar dan membawa rezeki yang berkah di perluas. Amin. Allahumma amin. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau mereview nih bagaimana cara pemaketan gula merah ya. Ini biasanya sampai kemana nih Pak? Yang paling jauh? Sampai ke Kabupaten Bengkalis ya. Jadi ini jauh teman-teman, nyebrang ya sampai ke Kabupaten Bengkalis. Wow, udah jauh sekali ya. Nah, jadi moga-moga besoknya lagi bisa sampai ke Pekanbaru, entah sampai ke Jakarta ya teman-teman ya. Kita doakan aja. Jadi begini caranya. Ini diapakan nih Pak? Jadi ini kenapa harus pakai klaras? Klaras pisang. Oke. Jadi kenapa harus pakai klaras pisang Pak? supaya agak tahan lama. Oh, tahan lama. Jadi ini dikeringkan dulu. Nyari yang kering memang ada ya di sana. Yang kering, dan pisang yang kering. Jadi kalau bisa tuh kelaras pisang seperti ini yang kering teman-teman. Tuh, masukkan. Oh, masukkan. Kesini teman-teman. Oke, dapat satu. Ini 3. Kemudian kita pasang lagi. Potong gitu. Sangkai, sangkai. Ini Pak. Tiga ya. Kalau panjang daunnya bisa 3, kalau nggak panjang daunnya cuma 2. Nggak kena uang sih. Seperti apa nih teman-teman? Lempuk durian, ya. Isinya itu seperti bentuknya seperti lempuk durian bungkusannya. Seperti ini ya. Cantik ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti dia nggak pecah ya Pak kalau dikasih. Agak tahan lama.
jadi biar agak tahan lama ya. Jadi kan kalau dibungkus seperti ini juga dia terjaga ya, setidaknya biar gak pecah gitu ya teman-teman. Nah jadi nanti tinggal kita kemas menggunakan swatch ya, atau lem. Itu sih serasi. Kemudian dinginkan dan ini dia hasil yang udah benar-benar cantik banget. Dan sekarang aku mau coba potong hasilnya kayak apa. Gimana nih hasilnya, bener-bener cantik banget kan? Selain cantik, ini juga rasanya bener-bener banget deh. Mana itu? Ditutup. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat. Di sini telurnya aku karena aku mau bikin telur ceploknya jadi bulat gitu. Hasilnya mungkin nggak terlalu bulat, jadi sekarang aku mau coba pakai botol. Oke. Jadi kalau udah dikemas seperti ini, tinggal dipaketkan teman-teman. Jadi kok iya Pak paketnya? Diantar Diantar ke rumahnya. nggak pakai JNT, nggak pakai antar dewe. Jadi nanti tinggal diantar ke rumahnya ya yang pesan ini. Jadi nanti tinggal dibawa ke Bengkalis seperti itu teman-teman ya. Jadi besok mudah-mudahan bisa sampai ke JNT Pak. Ini ramai yang membelinya dan tetap banyak hasilnya ya, hasil dari apa namanya tadi, gula kelapanya. Ya teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Saya Wiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.